Nabi Muhammad itu Isra-nya dari masjid ke masjid, tujuannya adalah agar umat Islam mau memakmurkan masjid. Sebab apa? Orang yang memakmurkan masjid itu tempatnya dalam surga. Siapa saja orang yang memakmurkan masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah berada tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah. Ketika kita berada di bulan Rajab, maka yang teringat dan terbayang oleh kita adalah satu peristiwa yang tidak pernah bisa terlupakan oleh umat Islam, yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di Indonesia ini setiap malam tanggal 27 Rajab, mulai dari kota-kota besar sampai ke pelosok-pelosok terpencil, masjid-masjid sampai ke musola-musola, bahkan surau-surau, diperingati lagi Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mi'raj artinya naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit, kemudian langsung ke atas sampai ke Sidratul Muntaha karena ingin berjumpa dengan Allah. Kenapa Nabi Muhammad itu ingin berjumpa dengan Allah? Ingin menerima oleh-oleh. Oleh-oleh apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad ketika berjumpa dengan Allah? Itulah perintah sholat 5 waktu bagi kita umat Islam. Jadi Isra Mi'raj itu artinya adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha dan berjumpa dengan Allah karena ingin menerima perintah sholat 5 waktu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, dalam surah Bani Israil atau surah Al-Isra yang kita bacakan di awal tadi kata Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Yang dimaksud dengan hambanya di situ adalah Nabi Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ayat ini luar biasa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu diperjalankan oleh Allah dari masjid ke masjid, atau Nabi Muhammad itu Isra dari masjid ke masjid, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Timbul pertanyaan, kenapa Allah itu memperjalankan Nabi Muhammad dari masjid ke masjid? Ada apa sebenarnya? Kalau Allah itu yang berkehendak,
Bisa saja Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj mulai dari Masjidil Haram itu langsung ke Sidratul Muntaha. Tapi tidak, harus ke Masjidil Aqsa dulu. Ternyata Bapak dan Ibu, Allah mau isrokan Nabi Muhammad dari masjid ke masjid itu tujuannya adalah agar umat Islam di dunia, agar kita umat Islam bangsa Indonesia dan termasuk umat Islam yang hadir pada subuh ini mau memakmurkan masjid. Kenapa? Karena ada janji Allah dalam Al-Quran untuk orang-orang yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beriman kepada hari akhirat. Sementara orang-orang yang beriman itu ada lagi janji Allah dalam Al-Quran. Itulah yang sering dibaca oleh imam ketika subuh Jumat, waktu sujud tilawah itu. Amalladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, maka bagi mereka itu adalah surga. Jadi Bapak Ibu, orang yang mau memakmurkan masjid itu, tempat yang Allah sediakan untuknya di hari akhirat nanti adalah surga. Makanya Allah itu mengisrakan Nabi Muhammad dari masjid ke masjid, tujuannya adalah agar umat Islam yang ada di dunia, agar umat Islam yang ada di negara Republik Indonesia, agar umat Islam yang ada di Kecamatan Ujung Batu ini mau memakmurkan masjid. Sebab orang yang memakmurkan masjid adalah termasuk orang yang beriman kepada Allah, dan orang yang beriman kepada Allah itu di dalam Al-Quran disebutkan Allah tempatnya surga. Berarti orang yang memakmurkan masjid tempatnya dalam surga. Sekarang pertanyaannya, apakah kita umat Islam, apakah kita yang hadir pada subuh ini sudah termasuk orang yang memakmurkan masjid apa belum? Itu saja persoalannya. Saya tanya ibu yang di belakang, ibu-ibu 1, 2, 3, 4, 5, 11 orang. Kira-kira ibu-ibu yang di belakang sana sudah termasuk orang yang memakmurkan masjid apa belum? Yang saya butuhkan itu jawaban, bukan senyuman ini. Nah, kalau bapak-bapak gimana? Ya, mudah-mudahan saja termasuk orang yang memakmurkan masjid. Sebab apa Bapak Ibu? Orang yang memakmurkan masjid, satu, hayya 'alal falah. Dia
wajah kita yang hadir subuh ini memang wajah-wajah masuk surga itu. Satu. Yang kedua, orang yang memakmurkan masjid itu adalah dia mau membangun masjid dan mau menyelesaikan masjid. Dan ketika dia berangkat dari rumah, waktu masuk ke dalam masjid, terlebih dahulu dia sudah mempersiapkan diri untuk apa? Untuk berinfak. Begitu dia berangkat di rumah, termasuk bapak dan ibu tadi. Begitu kita memasang pakaian, kita ambil uang yang kita miliki. Tidak mesti harus banyak uang yang kita bawa ke masjid ini. Usahakanlah setiap datang ke masjid ini membawa duit 100.000 rupiah. Dari rumah ambil uang di dompet bagi ibu-ibu, kemudian dimasukkan ke dalam kantong. Setelah itu sampai di masjid, di sana ada kotak infak dimasukkan, atau ada kotak infak yang berjalan, kita masukkan ke dalam itu. Maka kita adalah termasuk orang yang memakmurkan masjid melalui apa? Melalui infak. Luar biasa pahala yang Allah berikan. Maka sering saya sampaikan kepada jamaah. Satu, orang yang mau berinfak untuk membangun masjid atau orang yang mau menyelesaikan pembangunan masjid, maka di hari akhirat nanti Allah akan bangunkan untuknya bangunan yang luar biasa, indah, mewah dan megahnya bila dibandingkan dengan tempat yang dia miliki di atas dunia. Di mana dibangunkan Allah dalam surga? Berarti orang yang mau berinfak untuk membangun masjid, maka dibangunkan Allah untuknya tempat nanti di hari akhirat di dalam surga. Otomatis masuk surga. Berarti orang yang berinfak pasti masuk surga, Bapak Ibu. Tidak ada tidaknya. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Nah, ini keutamaan bagi orang yang berjihad di jalan Allah dengan diri dan dengan hartanya. Termasuk Bapak Ibu yang berinfak subuh ini, dan termasuk nanti saya. Terkadang kami ustadz-ustadz ini kan hanya sangat pandai menyampaikan saja, tapi tidak berinfak. Ada juga itu. Orang yang berjihad itu apa kata Allah? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni salah dan dosa. Tidak ada satu orang pun di atas dunia ini yang tidak punya salah dan tidak punya dosa, Bapak Ibu. Apalagi mau menghadapi pemilu tanggal 14 2024 ini. Ada yang 200 nanti lagi ya, gila Bapak Ibu. 250 bahkan sampai 300.000 rupiah. Hati-hati. La'anal rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang memberi uang 200.000 atau 250.000 atau 300.000 rupiah, dan orang yang menerima. Orang yang memberi dan orang yang menerima sama-sama dilaknat Allah. Bapak Ibu kalau mau dilaknat Allah, kalau ada orang bisa kasih, terimalah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini punya salah dan punya dosa. Tapi kata Allah, bisa saja kesalahan dan dosa yang kita lakukan itu diampunkan Allah lewat apa? Jihad di jalan Allah. Bagaimana cara jihad di jalan Allah? Diri, harta. Ini yang paling luar biasa. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah masukkan ke dalam surga. Orang yang memakmurkan masjid lewat harta yang dia miliki, dia mau berinfak untuk menyelesaikan pembangunan masjid yang masih terbengkalai, dia mau berinfak di jalan Allah untuk menutup masjid yang masih bocor. Ini bocor tadi. Begitu saya masih
wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan masukkan ke dalam surga. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adnin dzalikal fawzul 'adzim. Dan Allah nanti di hari akhirat akan membangunkan untuknya tempat yang paling indah dan paling mewah bila dibandingkan dengan tempat yang dia miliki di atas dunia. Bapak Ibu, kita punya bangunan yang indah dan mewah, mungkin sampai 1 miliar, bahkan sampai 5 miliar, tapi karena kita mau menyelesaikan pembangunan masjid ini lewat uang yang kita miliki, maka di hari akhirat nanti Allah akan bangunkan untuk kita tempat yang paling indah bila dibandingkan dengan tempat yang kita miliki di atas dunia. Inilah dia yang membangunkan masjid. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi Nabi Muhammad itu isra-nya dari masjid ke masjid, tujuannya adalah agar umat Islam mau memakmurkan masjid. Sebab apa? Orang yang memakmurkan masjid itu tempatnya dalam surga. Siapa saja orang yang memakmurkan masjid? Satu, ketika dikumandangkan azan, terdengar olehnya, dia tinggalkan aktivitas, datang ke masjid, sholat berjamaah. Yang kedua, mau berinfak untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan masjid. Kemudian, sebab terjadinya Isra Mi'raj ada Bapak Ibu. Sebab-sebab terjadinya Isra dan Mi'raj. Satu, tasliyah. Tasliyah itu artinya adalah untuk menghibur hati Nabi. Kenapa mesti harus dihibur hati Nabi? Ternyata ada 2 orang yang paling dicintai Nabi itu meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu, besok kalau ada orang yang menangis, meneteskan air mata dia, kemudian diambil tisu dari kantongnya, dia lap air matanya itu disebabkan ada orang yang paling dia cintai meninggal dunia. Itu adalah hal yang biasa. Yang luar biasa itu adalah istri meninggal, suami tidak menangis. Itu yang luar biasa. Nabi Muhammad, 2 orang yang paling dia cintai meninggal dunia. Siapa itu? Satu, Siti Khadijah. Siapa Khadijah? Istri Nabi. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi Muhammad sampai meneteskan air mata? Dan bahkan Nabi Muhammad itu bersedih ketika Khadijah itu meninggal dunia. Keistimewaan apa yang dimiliki oleh Khadijah sehingga Rasulullah itu menangis dan bersedih? Ada, Bu. Apa itu? Khadijah, ibu-ibu, bapak-bapak, adalah termasuk orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Saya ulangi, Khadijah adalah termasuk orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Ibu ada namanya Khadijah. Nah, makanya besok kalau ada anak dan cucu, buat Khadijah supaya dijamin Rasulullah masuk surga. Nah, ibu-ibu, lalu protes ini, Ustaz, bisakah saya termasuk yang dijamin oleh Rasulullah sebagaimana halnya Khadijah? Bisa, Bu. Kalau ibu-ibu yang hadir termasuk ibu-ibu yang tidak sempat hadir subuh ini untuk mendengarkan ceramah saya, bisa saja dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga apabila wanita-wanita muslimah hari ini memiliki sifat sebagaimana sifat yang dimiliki oleh Khadijah. Apa itu? Satu, Khadijah itu adalah sosok wanita yang tidak pernah durhaka kepada suami. Khadijah itu adalah termasuk istri yang tidak pernah melawan suami. Khadijah itu adalah termasuk istri yang tidak pernah lebih keras suaranya bila dibandingkan suara suaminya. Yang 3 itu ada misalnya. Ibu lain pernah melawan suaminya. Ibu-ibu, di dalam hadis Nabi, sahih hadis, apa kata Rasulullah?
idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha. Apabila wanita muslimah itu, satu, sholat 5 waktu dia jaga, 2, masuk bulan Ramadan dia berpuasa, yang ketiga dia menjaga kehormatan, yang keempat patuh kepada suami. Qilalaha, katakan kepada mereka yang wanita muslimah itu, kata Rasulullah, udkhulil jannah, silakan masuk ke dalam surga, dan pilih itu surga mana yang wanita tersebut sukai. Patuh kepada suami. Makanya Khadijah itu dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Di samping dia adalah wanita yang pertama menyatakan diri masuk ke dalam Islam. Kemudian Khadijah itu adalah sosok wanita yang patuh kepada suami dan tidak pernah melawan kepada suami. Satu. Yang kedua, Khadijah itu adalah sosok wanita yang dermawan, tidak SPK, sambil karya. Kita lihat dalam sejarah Bapak dan Ibu, pernah pada suatu ketika Siti Khadijah menangis. Dia duduk di depan pintu termenung. Begitu dia termenung, meneteslah air mata. Ketika menetes air mata, heran Rasul, sudah sekian lama bersama Khadijah tidak pernah dia menangis, tapi hari ini menangis. Disampiri oleh Rasul, wahai Khadijah, hari ini kamu bersedih dan menangis. Ada apa sebenarnya? Apakah ada persoalan dan masalah? Atau mungkin karena hartamu sudah aku habiskan untuk mendakwakan Islam? Biarlah wahai Khadijah, kalau itulah yang engkau sesalkan sehingga meneteskan air mata, aku akan berdoa kepada Allah agar bukit yang ada di hadapanmu itu menjadi emas semua dan ambillah sebagai pengganti. Tapi apa kata Khadijah? Ya Rasul, aku memang bersedih. Bahkan aku meneteskan air mata hari ini dan tidak pernah engkau lihat aku meneteskan air mata, karena memang aku tidak punya harta lagi. Aku ya Rasulullah tidak punya harta lagi, sementara engkau masih butuh harta untuk mendakwakan Islam ke tengah-tengah masyarakat. Harta apa lagi yang harus aku berikan kepada engkau agar engkau bisa mendakwakan Islam ke tengah-tengah masyarakat? Itu yang aku tangiskan ya Rasul. Kan payah mencapai isi Khadijah seperti ini. Habis. Bahkan katanya Pak ya Rasul, tidak saja harta yang aku korbankan kepada engkau untuk mendakwakan Islam, tubuhku juga akan aku korbankan. Apabila engkau ingin pergi ke seberang sana, tidak ada jembatanmu, injak-injaklah tubuhku ini, jadikanlah tubuhku ini sebagai jembatan agar engkau sampai ke seberang sana untuk mendakwakan Islam. Makanya Bapak Ibu, dakwah Rasulullah itu berhasil adalah karena ada si Khadijah mau berinfak untuk membantu Rasulullah berdakwah. Maka kita umat Islam kalau memang ingin maju harus ada orang seperti Khadijah, orang kaya yang dermawan mengorbankan hartanya. Yang terakhir, satu saja kita sampaikan dulu tasbih. Yang kedua, 2 orang yang paling dicintai Nabi meninggal adalah Abu Thalib. Abu Thalib ini paman Rasul, tapi luar biasa sayangnya kepada Rasul. Bapak Ibu, kita lihat dalam sejarah sebagai pengawal Nabi ketika dia berdakwah adalah Abu Thalib. Jadi Rasul itu setiap dia berdakwah, Abu Thalib ikut bersamanya. Kenapa? Karena setiap Rasulullah berdakwah, orang-orang kafir tidak senang, bahkan ingin membunuh Rasul. Maka yang bisa menjamin keselamatan Rasul itu adalah Abu Thalib. Bapak Ibu meninggal dunia ini. Tapi sebenarnya ada yang paling disediakan oleh Rasul kepada Abu Thalib itu adalah mati tidak dalam keadaan muslim. Sebab apa? Dia tidak mau menyatakan syahadatain. Begitu dia terbujur, kata Rasul, wahai paman, engkau sayang kepadaku, aku sayang kepadamu, aku luar biasa cinta kepadamu. Tapi di akhir hayatmu ini wahai paman, ada satu saja permintaanku, tolong engkau penuhi. Apa kata Abu Thalib? Tolong ucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu, ketika itulah Abu Jahal yang berada di samping Abu Thalib berkata, wahai Abu Thalib, apabila engkau mau memenuhi permintaan Muhammad,
engkau ucapkan apa yang diinginkan oleh Muhammad, maka sia-sialah engkau di mata masyarakat. Engkau sebagai tokoh tapi sia-sia. Akhirnya apa kata Abu Thalib? Ya Muhammad, aku sayang kepadamu, tapi permintaanmu itu tidak bisa aku penuhi. Akhirnya apa? Dia meninggal dalam keadaan musyrik. Nabi menangis. Ketika itulah turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Muhammad, sebagai peringatan dari Allah, Muhammad, Abu Thalib adalah paman yang paling engkau cintai, tapi engkau tidak bisa selamatkan dia disebabkan apa? Dia tidak mengucapkan syahadatain. Maka Abu Thalib itu mati dalam keadaan kafir, walaupun perjuangannya luar biasa terhadap dakwah Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu, penyebab Isra dan Mi'raj yang pertama adalah tasliyah, ingin menghibur hati Nabi, karena ada dua orang yang paling dicintai Rasulullah meninggal dunia, dan dua orang ini adalah sosok keberhasilan dakwah Nabi. Siapa itu? Satu Khadijah istrinya, yang kedua Abu Thalib pamannya. Karena waktu kita sekarang sudah jam 6:10, ini saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.